militansinya terhadap partai membuat dia duduk di kursi legislatif DPRD Kota Surabaya. Setelah 1 periode menjabat, kini dia meneruskan perjuangannya kembali di pemilu mendatang sebagai calon legislatif DPRD Kota Surabaya. Inilah Reni Astuti dari Partai Keadilan Sejahtera di segmen Politika. Saya Awis Wisnumurti. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam, Mbak. Iya. Tadi habis kegiatan kampanye, Bu. Iya, betul. Apa saja nih yang diberikan pada masyarakat nih, Bu? Ya, tadi kita menyampaikan terkait dengan program saya dan apa yang sudah saya lakukan selama, kebetulan saya kan incumbent. Jadi apa yang sudah saya lakukan, karena sekarang masyarakat itu kan nggak suka janji ya, butuh bukti. Ya, itu yang kita sampaikan. Ya, sambil ngobrol-ngobrol enak lagi mungkin kita bisa ke sini, Bu. Oh iya, iya. Ini saya Pak ya, saya tak. Iya. Bu Reni, ini tadi kan habis kampanye nih ya. Iya. Terus kemudian kira-kira nanti pemilihan legislatif nanti apa saja nih yang mau dibawa oleh Bu Reni nanti di program-programnya nanti? Iya. Jadi kalau terkait dengan program ya, ini tadi saya barusan kegiatan kampanye dan ini kampanye caleg dan alhamdulillah yang hadir juga cukup banyak sebagaimana harapan kami. Nah, kalau terkait dengan program itu sesungguhnya kebetulan saya sudah menjadi anggota dewan sejak 2009. Paling tidak saya sudah mengetahui ya terkait dengan seluk-beluk anggaran, kemudian terkait dengan problem kota, terkait dengan problem-problem yang menjadi isu utama untuk Kota Surabaya itu apa, maka tentu saya akan memfungsikan tupoksi saya sebagai anggota dewan nanti dalam 3 hal, yaitu baik itu dalam legislasi, dalam hal kebijakan peraturan, kemudian terkait dengan budgeting dalam penganggaran, termasuk juga dalam fungsi kontrol terkait dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kota. Dengan kampanye Bu Reni ini yang kemudian masuk ke kampung-kampung seperti ini kampanye, memang terbilang efektif kah Bu Reni? Iya, jadi sebenarnya ini secara resmi ya yang kita lakukan kampanye dengan mengumpulkan masyarakat secara terbatas ya, karena tidak boleh melebihi 250 orang. Itu saya melihatnya cukup efektif karena saya datang di sini pun bukan yang pertama ya bagi masyarakat. Jadi ini bukan yang pertama saya datang. Ketika saya menjadi anggota dewan, saya juga beberapa kali ke sini gitu. Jadi orang tidak sangat welcome sekali. Sudah tidak asing dengan Bu Reni. Iya, betul. Nah, sementara dengan momen kampanye ini saya lebih bicara tentang gagasan-gagasan saya, lebih bicara tentang apa yang sudah saya lakukan dan apa yang nanti akan kita bisa lanjutkan untuk menjalankan fungsi-fungsi kedewanan dengan baik. Ya, tapi tadi dari masyarakat sendiri ada nggak Bu langsung keluhan yang langsung disampaikan terkait dengan permasalahan kota sekarang ini? Iya, kalau saya melihat ya dari berbagai wilayah yang sering kita datangi, baik itu secara resmi, secara informal dengan pola-pola silaturahim ke masyarakat secara informal tanpa kelompok-kelompok gitu ya, atau mungkin ketika kita berdialog dengan para pengurus kampung gitu ya, itu masyarakat itu ternyata itu lebih peduli terhadap apa yang ada di sekeliling dia, itu masyarakat. Jadi ternyata mereka jarang sekali bicara tentang Surabaya yang macet, jarang ya. Tapi yang mereka sampaikan adalah bagaimana anak saya ini tidak bisa masuk sekolah negeri, kemudian masuk sekolah yang non negeri, kemudian biayanya mahal, bagaimana wilayah saya ini banjir gitu ya, tergenang rumah masuk gitu. Bagaimana ini jalan di kampung ini kok nggak bagus gitu. Bagaimana dengan kalau di sini wilayah di sini kan sanitasinya kan masih kurang. Terkait dengan masalah PDAM di sini belum ada, itu yang ditanyakan. Kemudian terkait dengan MCK yang belum punya. Jadi yang di sekeliling dia.
kemudian kalau dari tanggapan Bu Reni sendiri mengenai apa namanya PDAM yang buruk, kemudian juga permasalahan pendidikan, ini seperti apa tanggapannya tadi dari yang ditanyakan oleh warga? Jadi gini, saya kan tahu ya, pemerintah kota itu kan punya program, dan pemerintah kan menyampaikan program itu dalam dokumen kebijakan pemerintah kota, gitu ya. Tapi kita melihat kondisi real di lapangan antara yang ada di dokumen itu terkait dengan pelaksanaannya, dengan realita di lapangan itu ada yang masih ada kesenjangan. Nah, itulah kemudian tugas Dewan adalah kemudian melakukan kontrol kepada pemerintah kota agar apa yang menjadi janji dari pemerintah kota ini bisa terrealisir di lapangan. Misal terkait dengan air, PDAM kan sering bilang kita akan memenuhi saluran air kepada masyarakat. Kita akan terus tingkatkan setiap tahun, kan begitu. Nah, ketika kita di bawah menemukan sebuah realita di mana masyarakat itu masih belum tersaliri air selama berpuluh-puluh tahun, maka ini tentu bisa menjadi masukan secara langsung bagi PDAM. Oh iya, ini perlu mendapat perhatian. Ya, Bu Reni inilah satu sosok yang selalu kritis terhadap segala macam pembangunan di kota Surabaya ini. Kemudian yang dari tahun 1970 kalau nggak salah Pasar Turi itu kan 7 kali kebakaran dan hingga kini belum selesai masalah pembangunannya. Bagaimana Bu Reni melihat kasus Pasar Turi ini sebenarnya? Kita terkait dengan Pasar Turi memang sesuatu yang jadi mungkin kalau dianggap yang paling langka juga langka ya, karena kok lama sekali nggak selesai gitu ya, apa unik gitu ya. Nah, ini yang saya kira memang butuh support dari berbagai pihak, saya kira. Tidak hanya saya seorang tentu gitu ya, juga mungkin moga-moga yang lainnya juga. Yang jelas kita sangat berharap bahwa Pasar Turi itu adalah ikon bagi kota Surabaya. Tidak hanya kota Surabaya, dia juga ikonnya Jawa Timur, ikonnya perekonomian di Indonesia wilayah timur. Itu kan Pasar Turi sangat terkenal sekali. Nah, ini terus kita mendorong untuk itu, Mbak. Memang problemnya sangat, saya melihatnya ibarat benang itu ureanya itu memang perlu telaten. Tapi kita harus optimis bahwa masalah Pasar Turi itu bisa selesai. Tapi dari melihat kasus yang tidak selesai-selesai ini, apakah kemungkinan Bu Reni mungkin menyimpulkan adakah indikasi negatif mungkin dari antara mungkin Pemkot dengan investor, kemudian seperti apa ini? Kok nggak selesai-selesai, sudah bolak-balik tetap aja mangkrak. Iya, tapi yang jelas gini, kalau Dewan ini kan fungsinya kan 3 tadi ya, topoksinya ya. Dia melakukan penganggaran, legislasi, dan kemudian pengawasan. Yang bisa kita lakukan kan pengawasan. Eksekusi itu kan ada di wilayah eksekutif. Maka sesungguhnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Karena itu adalah yang terkait dengan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga itu siapa yang melakukan? Pemerintah kota, iya kan? Nah, saya melihatnya memang pemerintah kota masih belum bisa dikatakan sungguh-sungguh untuk bisa menuntaskan masalah tersebut. Kemudian mungkin apabila Bu Reni mempunyai solusi, seharusnya mungkin pemerintah kota ini seperti apa tanggapnya? Harusnya bagaimana nih, Bu? Iya, jadi terkait dengan masalah masalah Pasar Turi yang ada di kota Surabaya ini. Itu sekarang dalam proses pembangunan. Sebenarnya tahapannya sudah mulai ada perkembangan. Nah, dalam tahap pembangunan ini problem yang muncul saat ini adalah terkait dengan apakah yang dibangun saat ini sesuai dengan yang didesain. Itu kan problemnya. Nah, di sini saya melihatnya pemerintah kota harus melakukan pengawasan secara ekstra gitu ya, agar apa yang menjadi perjanjian antara pemerintah kota dengan pihak ketiga untuk membangun Pasar Turi ini bisa sesuai. Untuk apa? Kalau sesuai, maka itu nanti keuntungan ada pada pedagang. Misalkan terkait dengan review stand atau mungkin tata letak dan sebagainya, itu kan kalau dalam konteks ekonomi itu kan akan sangat berpengaruh. Ini letaknya di mana, ini di dekat dan sebagainya kan seperti itu. Nah, ini yang saya kira pemerintah kota terus harus melakukan pengawasan apakah yang dibangun saat ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kan ada Mbak itu DED-nya kan sudah ada, gambarnya sudah ada, dan gambar itu kan berawal dari sebuah analisa ekonomi juga kan. Nah, itu yang saya kira pemerintah kota yang harus sungguh-sungguh gitu loh. Jadi pemerintah kota harus tegas tidak hanya kepada orang-orang yang ekonomi lemah gitu ya, atau mungkin yang punya usaha-usaha kecil gitu ya, tapi mereka-mereka yang punya tugas untuk menuntaskan pihak ketiga ini terkait dengan kontraktornya atau investornya, itu juga harus benar-benar. Bu Reni, kita beralih dari tadi kita ngobrol politik, sekarang di background awalnya Bu Reni dulu adalah seorang pengajar matematika, kemudian sarjana statistik, terus juga konsen di anak-anak di PAUD, konseling anak-anak juga ya Bu ya. Akhirnya kemudian memutuskan untuk
terjun di politik ini seperti apa? Jangan dijawab dulu ya Bu Reni. Kami akan kembali di segmen Politika bersama Reni Astuti dari Partai Keadilan Sejahtera. Tetaplah di Net Jawa Timur. Reni Astuti, begitulah nama lengkapnya. Perempuan kelahiran Bandung, Jawa Barat 42 tahun lalu ini dikenal sebagai sosok yang tegas dan kritis dalam menyikapi permasalahan yang dihadapinya. Reni Astuti bukanlah pemain baru dalam panggung politik di kota Surabaya. Sejak tahun 1998, ibu 5 anak ini sudah bergelut di dunia politik dengan menjadi kader Partai Keadilan Sejahtera. Berkat keuletan dan militansi yang dimilikinya, tahun 2009, Reni Astuti dipercaya oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk maju menjadi wakil rakyat. Kini setelah 1 periode menduduki kursi Dewan, Reni kembali tampil dan bertarung dalam pemilihan legislatif 9 April mendatang. Inilah Reni Astuti, caleg DPRD Kota Surabaya dari Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Jawa Timur. Di segmen Politika kali ini menghadirkan sosok menarik dari Partai Keadilan Sejahtera, Bu Reni Astuti. Dan saat ini juga kami sedang berada di kantor PKS Surabaya. Bu, melanjutkan perbincangan tadi di tempat Ibu sedang kampanye tadi ya. Di situ disebutkan bahwa Ibu kan adalah berawal dari seorang pendidik. Sampai sekarang masih tetap aktivitas untuk mendidik anak-anak atau bagaimana? Ada concern ke sana juga, Bu? Iya, iya. Jadi kalau terkait dengan pendidikan anak untuk di keluarga tentu ya kita masih melekat lah itu ya sebagai seorang ibu. Nah terkait dengan di dunia pendidikan, memang saya sebelum di Dewan ya sejak 2009 itu, sebelum itu saya bergelut dalam dunia pendidikan khususnya di pendidikan anak usia dini. Ya, kita mengelola lembaga sekolah mulai dari penitipan anak, kemudian ada juga playgroup, PAUD, TK, itu kita berkecimpung di situ. Dan kemudian saya juga punya aktivitas di partai gitu. Nah, oleh karena itu kemudian ketika pemilu 2009 saya ditugaskan untuk bisa maju sebagai caleg. Gitu. Tapi sekarang masih juga tetap ngurusin pendidikan kalau terkait dengan keluarga. Pendidikan sifatnya tidak struktural ya, tidak melekat dalam sebuah lembaga secara paten karena memang saya lebih fokus di Dewan begitu. Hanya saja memang bekalan terkait dengan kecimpungnya saya di dunia pendidikan ketika saya belum menjadi anggota Dewan itu secara langsung, secara tidak langsung itu cukup membantu karena di pemerintah kota sendiri kan juga ada program-program dalam bidang pendidikan, kemudian terkait juga tentang pendidikan anak usia dini itu juga ada. Jadi cukup membantu. Ya, kalau tadi ada yang sempat menanyakan nih warga di situ bagaimana mereka susah sekarang untuk mendapatkan pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka karena misalkan biaya sekolah mahal. Kemudian juga nggak mampu secara ekonomi juga. Nah, Bu Reni melihat hal ini seperti apa? Adakah mungkin nanti solusi ke depannya untuk mereka? Iya. Jadi kalau bicara tentang program di bidang pendidikan untuk Surabaya itu saya melihatnya sudah mulai membaik ya. Jadi ada peningkatan dari tahun ke tahun. Memang masih ada beberapa problem terkait dengan mereka yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, tapi kemudian dia dalam kondisi yang tidak mampu. Dan otomatis kalau dia masuk ke sekolah swasta itu kan butuh dana yang cukup besar. Nah ini saya kira yang butuh ke depan pemerintah kota perlu ada alokasi lagi ya, untuk bisa memberikan support bantuan kepada sekolah-sekolah swasta agar bisa juga mensubsidi anak-anak yang sekolah di sana. Tapi kalau dari selama ini apakah subsidi yang diberikan pemerintah untuk anak-anak yang kurang mampu ini belum merata atau bagaimana Kak sekarang ini? Iya, kalau untuk di sekolah negeri sudah ya, hanya saja memang kalau kita lihat pada komposisi jumlah sekolah negeri dan jumlah sekolah swasta dan jumlah anak usia masuk sekolah itu kan memang perbandingannya cukup besar, di mana tidak semua sekolah negeri kita ini bisa menampung
semua anak Surabaya yang masuk pada SMP negeri atau mungkin SMA gitu, otomatis kan mereka tidak bisa masuk di situ dan masuk ke sekolah swasta, ya kan. Nah, ketika masuk ke sekolah swasta ini, bagi yang mampu mungkin tidak ada masalah, tapi bagaimana dengan yang tidak mampu, begitu kan. Nah, ini yang saya kira perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah kota untuk kemudian sebuah keluarga tidak semakin terbebani ekonominya. Nah, itu bagaimana kemudian program-program pemerintah kota untuk melakukan intervensi terkait ini. Dari seseorang yang sangat memperhatikan pendidikan, pengajar, pendidik juga, kemudian memutuskan untuk terjun ke bidang politik sekarang, Bu Reni apa nih yang melatar belakangi alasan untuk akhirnya terjun ke dunia politik? Ya. Jadi mungkin karena ditugasi partai ya, jadi lebih karena itu sebenarnya, karena saya kader partai, kader PKS, dan yang ada di PKS itu adalah ketika seorang kader ditugasi sebuah amanah tertentu, maka dia harus menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan saya mencoba melakukan itu. Kemudian tentu ketika saya sudah menjadi anggota dewan, maka saya harus banyak belajar hal yang baru yang saya belum ketahui terkait dengan anggaran, terkait dengan masalah kota, problem kota dan sebagainya. Itu kemudian saya jalani semua itu dengan ya bismillah lah, saya coba semampu saya lakukan gitu. Suka dukanya ketika bergabung di partai mungkin bisa diceritakan pengalaman dulu, Bu. Adakah yang menarik? Iya, jadi kalau terkait dengan di partai ya atau mungkin di dunia politik ya, itu kan memang porsi waktu kita dengan publik itu kan semakin besar gitu ya. Sementara di satu sisi kita sebagai seorang ibu itu juga punya porsi untuk bagaimana bisa memberikan perhatian kepada anak-anak. Ya, ini yang cukup unik, cukup menarik dan butuh banyak tantangan ya. Dan sampai-sampai biasanya anak saya itu bertanya, Umi ini, karena manggil saya Umi ya, jadi Umi ini lebih pentingkan anak atau masyarakat gitu ya. Ini yang pertanyaan, ungkapan yang kita butuh memberikan penjelasan kepada anak-anak. Saya sampaikan bahwa kepada anak-anak, kalau saya keluar itu sesungguhnya untuk memberikan kemanfaatan banyak orang. Nah, ketika kemudian saya bisa memberikan manfaatan banyak orang, maka anak-anak yang di rumah juga nanti dapat pahalanya gitu. Ini yang saya kira anak-anak wajar ya tanya seperti itu, dan mereka juga gampang juga paham, oh iya ya gitu, langsung semangat lagi. Tapi sejauh ini dari pengalaman kemarin sudah terpilih dan akhirnya sekarang mencalonkan lagi, dari keluarga, dukungan suami, putra putri di rumah. Iya. Gimana, Bu? Iya. Jadi memang saya ini kan aktivitas saya itu kan paling kalau nggak di kantor partai, kemudian di kantor dewan, di rumah ya itu aktivitas saya 3 itu gitu loh. Kalau saya jalan-jalan kemana ya saya pasti bersama anak-anak, bersama keluarga gitu. Jadi ya paling kalau mau nyari saya gitu ya, di mana Bu Reni ya paling di 3 itu. Kalau nggak di kantor, di rumah bersama keluarga, kemudian di dewan itu dalam aktivitas kedewanan ya, apakah itu dengan masyarakat, apakah itu di gedung dewan, ataukah ada kegiatan di luar kota, itu ya aktivitas saya ya. Balik lagi nih Bu soal pencalonan untuk di pemilu depan ini. Nah, kalau program kerja dari Bu Reni yang kemarin, apakah masih ada yang sekarang mau diteruskan lagi, masih menjadi PR untuk sekarang? Iya. Ada program juga tambahan lain lagi? Betul. Jadi gini, kalau kita bicara tentang tugas kedewanan gitu ya, maka dewan ini kan harus banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Dan sejak saya 2009 berkomunikasi dengan masyarakat, bertemu dengan masyarakat, sampai saat ini di awal 2014 dan mau purna tugas di Agustus nanti, itu ternyata ketika ketemu dengan masyarakat ya problem-problem itu masih ada. Artinya apa? Artinya memang masih harus ada yang dituntaskan lah, begitu. Misal terkait dengan problem kampung gitu ya, atau terkait dengan pembangunan, atau mungkin terkait dengan program-program ekonomi, masalah pengangguran terbuka yang masih ada gitu ya. Itu yang saya kira harus ke depan perlu mendapat perhatian lagi dari pemerintah kota, dan itu bisa dilakukan tentu kalau tugas kedewanan akan lebih sangat tepat lagi ketika di periode setelah itu. Nanti ketika terpilih lagi, Bu,
masih tetap ingin di Komisi C lagi? Kalau terkait dengan itu sebenarnya kita sebagai anggota Dewan ya, kemudian juga sebagai kader PKS harus siap di mana saja ditugaskan. Ya, karena sesungguhnya komisi lain ya, baik itu komisi A, komisi B atau komisi D, saya kira dimanapun kita insya Allah saya siap. Terus bekerja, berkomunikasi dengan masyarakat, bersilaturahim dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat, dan alhamdulillah sesungguhnya masyarakat itu melihat yang di dekatnya, yang ada di sekitarnya, kader-kader PKS itu kemudian tidak sebagaimana yang menjadi berita-berita yang negatif itu insya Allah masyarakat akan memberikan kepercayaan. Terima kasih Bu Reni, selamat berjuang, semoga nanti terpilih kembali ya di pemilu mendatang. Terima kasih juga untuk bincang-bincang menariknya. Kami akan kembali di segmen Politika esok hari dengan tokoh-tokoh berbeda lainnya. Tetap saksikan Politika hanya di Net Jawa Timur. Saya Awis Wisnumurti, sampai jumpa.